kunjungan kemana-mana juga orang ada di Indonesia itu berkeluarga atau Amin. ya kayak baik-baik pada ke orang lain atau enggak seperti kayak Jepang cuek-cuek enggak ada. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirobil Alamin Ar-Rahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan forum yang mulia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita akan mendapatkan saudara baru, keluarga baru atas nama Mr. Hitoshi Tsuchiya dari Nihon, dari Jepang. Ini beliau sudah khitan alhamdulillah tanggal 18 Mei kemarin. Nah ini Mr. Hitoshi Tsuchiya. Betul? Anda tahu namanya? Yes. Hitoshi. Hitoshi. Panggilan? Hitoshi. Hitoshi. Baik. Indonesia nih. Saya nanya-nanya enggak apa-apa Sar ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita Dikit-dikit aja. jelaskan dulu bahasa Jepang. Iya. Begini. Beliau ini alhamdulillah sudah lama di Indonesia. Alhamdulillah. Sudah ahli bahasa Indonesia. Bisa. Ya, bisa bahasa Indonesia. Nah, nanti akan dibantu untuk lebih luas lagi karena walaupun beliau tetap menggunakan bahasa Indonesia masih kurang luas. Maksudnya kita kalau untuk deskripsi itu lebih luas lagi kalau ada komunikasi sesama bahasa Jepang. Nah, di samping kanan sini ada tuan guru saya. Ini beliau dulu dosen bahasa Jepang dan beliau sekarang translator, penerjemah tersumpah dalam bidang bahasa Jepang, Ustadz Arif Maulani. Kemudian di sebelah kiri ada Ustadz Ahmad Kainama. Baik, alhamdulillah kita perkenalkan dulu kepada Mr. Hitoshi Tsuchiya. Sebentar, saya itu udah lama nggak menggunakan bahasa Jepang, jadi ini cukup banyak sekali yang lupa. Saya dulu belajar bahasa Jepang Mandarin, tapi karena nggak dipakai, akhirnya banyak yang lupa. Anata no e wa Nihon no dono toshi ni arimasu ka? Gunma Prefecture. Nama daerahnya Ya. Gunma. Gunma. Ya. Gunma. Tokyo kara Gunma made nan jikan kakarimasu ka? 2 jam dengan 2 jam. kereta api. Indonesia ni anata no shigoto wa nan desu ka? Produksi spare part otomotif dengan elektronik. Oh, produksi. Jadi profesi beliau itu concern di bidang produksi spare part elektronik Dan otomotif. dan otomotif. Ya, dari perusahaan Jepang bekerja sama dengan Indonesia. Yes. Oke, baik. Indonesia wa suki desu ka? Indonesia wa ya suki desu ka? Hai, suki desu. Indonesia no doko ga suki desu ka? Paling utamanya kunjungan kemana-mana juga orang ada di Indonesia itu berkeluarga atau Amin. ya kayak baik-baik pada ke orang lain atau enggak seperti kayak Jepang cuek-cuek enggak ada. Jadi bagus. Jadi orang Indonesia itu orangnya baik-baik, kekeluargaan, suka dengan berkeluarga, Ramah. tidak cuek-cuek, ramah. Gitu, itu orang Indonesia. Dan beliau sekarang itu sudah hampir menyatu dengan seperti orang Indonesia. Beliau attitude-nya itu karena 20 tahun. 20 tahun di Indonesia. Gitu. Betul ya, 20 tahun. Ya. Islam kyo ni tsuite gozonji desu ka?
masih tahunya nama dan kelihatan dari luarnya saja, tapi dalam isinya saya belum paham apa-apa. Dalam tahap belajar. Ya, Baik. Beliau sedang mengenal Islam, sedang belajar tentang Islam. Sejak kapan kenal Islam? tidak tahu tentang Islam kalau Suryo ni nata jiteng itu goro. itu moro. Kokosei no jidai toka. Ah,そうですね。Semenjak SMA. Oh, Ya. sejak SMA sudah dengar nama Islam. Iya. Di SMA di Jepang? Nihongi? Yes. Oh. Sudah tahu tentang Islam? Di maksudnya di Jepang? Ya, nama Nama yang kayak bagaimana, tapi masih mungkin Masih permukaannya saja. tidak sampai rinci banget, tapi seperti apa. Anata no iken Islamu kyo no nani ga suki desu ka? Ya, mungkin mirip sama yang tadi Bapak. Merasa untuk yang tadi sebutkan Indonesia suka dengan untuk di Indonesia banyak orang Muslim merasa enak atau merasa baiknya seperti kayak berkeluarga itu, mungkin saya pikir ada berhubungan dengan agama Muslimnya mungkin. Iya. Jadi Indonesia ini memang mewakili Muslim di Indonesia itu representasi dari Muslim secara keseluruhan di dunia. Karena apa? Orang-orang hampir di seluruh dunia ketika bertemu dengan orang Muslim dari Indonesia itu sukanya bukan main. Karena orang Muslim di Indonesia itu merepresentasikan dari sikap Rasulullah Muhammad. Rasulullah itu seperti orang Indonesia. Kalau jalan nunduk gitu. Kalau ketemu orang itu adab asor. Adab asor itu apa ya? Bersikap baik, lemah lembut kepada orang lain. Rendah hati. Rendah hati, itu sikap Muslim, sikap Rasulullah. Kalau orang Arab kan suka bicaranya kan keras gitu kan. Rasulullah tidak, lemah lembut, itu Rasulullah. Orang Indonesia itu seperti itu. Nah, ketika kami ke Mesir yang lalu, setiap kali ketemu dengan orang Mesir di daerah ujung-ujung, jadi kami sampai ke Mesir itu sampai ke Aswan, ujung dari Mesir yang berbatasan dengan negara Sudan itu, sampai ke daerah dalam-dalam di sana. Ketika kita bertemu, selalu dihampiri sama orang Mesir dan dipeluk. Dia tanya kepada saya, orang mana? Orang Indonesia, saya jawab. Ahsanun nas katanya. Ahsanun nas itu orang terbaik di dunia katanya. Orang Indonesia itu Muslim terbaik di dunia. Itu menurut orang-orang Mesir. Nah, begitu kurang lebih. Insya Allah. Baik, Ustadz Arif Maulani mungkin boleh komunikasi atau bertanya, boleh silakan. Nanti sama Ustadz Kainama bekerja sama untuk Mawidah Hasanah. Intinya Mr. Tutsia ini udah kenal Islam sejak remaja, tapi permukaannya saja katanya tadi ya, dan ingin mendalaminya. Kemudian datang ke Indonesia, tinggal di sini 20 tahun, mengenal orang-orang Indonesia, ramah-ramah, penuh rasa kekeluargaan. Menurut dia ini dugaannya karena ajaran Islam yang mengajarkan keramah tamahan itu, yang tadi udah muncul itu. Jadi kita doakan saja, mudah-mudahan niat beliau terkabul hari ini untuk menjadi Muslim dan mulai memasuki tahap baru mempelajari Islam sebagai seorang Muslim yang baru. Ya, itu harapan dari kita bersama. Nanti tentu kita akan mendapatkan tausiah dari Ustadz Kainama yang kita tahu orangnya ahli sekali dalam kristologi, dalam Islamologi juga, dan tentu akan memberikan arahan yang baik buat Mr. Tutsia ini. Ya, dari saya sih itu saja. Saya akan bantu kalau ada kesulitan bahasa nanti insya Allah, karena saya profesi penerjemah bahasa Jepang, insya Allah. Itu saja dari saya, silakan lanjutkan. Agama sebelumnya? Agama sebelumnya Buddha. Oh ya, baik. Baik, alhamdulillah. Kepada Al-Ustadz Kainama dipersilakan, Al-Ustadz. Syukran katsiran, jazakallahu khairan. Ustadz Ipung, Ustadz Arif, saya kenal beliau ini sudah lama, tahunan, ya sudah.
sudah kapalan, dia sudah mengerti kalau Kiai Nama tuh kepalanya begini. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan Kiai Nama dengan orang-orang yang mengerti. Ini Kiai Nama ini orangnya bagaimana gitu. Ya. Soalnya masih banyak orang-orang yang jika berkumpul atau bertemu dengan Kiai Nama itu kurang enak. Kenapa? Kiai Nama tuh orangnya belak-belakan. Apa itu? Kiai Nama tuh orangnya straight to the point. Ya, Kiai Nama ini orangnya begitu. Dan banyak orang yang masih susah menerima ini gitu. Karena saya tidak mau yang macam-macam orangnya. Saya orangnya begitu ya udah gitu. Kalau kita adanya seperti ini udah, tidak usah yang aneh-aneh. Begitu, baik. Ustadz Arif ini sering bertemu saya di Masjid Agung Sunda Kelapa untuk kita dialog, kita sama-sama ngobrol tentang bagaimana ini kemualafan dan tentang bagaimana dampaknya. Karena kalau hanya mualaf saja nggak ada dampak, lebih baik nggak usah aja. Tuh kan, belum apa-apa Kiai Nama sudah kasar. Iya, buang waktu. Ya, jadi kemualafan itu saya ngobrol sama beliau. Malah waktu itu pernah sempat sampai malam, sampai jam 10 malam bersama Ustadz Anwar Sujana. Waktu itu masih ada almarhum Ustadz Saiful, masih ada almarhum Ustadz Amir, Profesor, Ustadz Fauzi, Profesor, almarhum Ustadz Kamil. Sekarang sudah Profesor beliau. Alhamdulillah Allah pertemukan melalui hari ini, insya Allah Hitoshi akan mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk. Bukan pindah agama, bukan ganti agama ya, udah tahu semua. Hitoshi tidak masuk Islam. Hitoshi pulang kepada Islam. Ya, Hitoshi bisa tangkap kata-kata saya? Bisa mengerti? Ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti bisa sama Ustadz Arif lebih dipermudah. Ya. Agar kata-kata itu bisa diterima dan dimengerti oleh Hitoshi. Ya. Ya paling enggak watashi wa nihongo benkyo lah, ya. Jadi enggak kosong-kosong amat ya. Jadi santai aja. Kalau timbang contoh mata kuda saya mah tahu orang semua, ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah beberapa kali nih. Begini ya. Jika suatu tempat memulai di situ ada orang yang mengucapkan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Jika ada satu tempat di Indonesia dalam iman Islam ada orang datang lalu mengucapkan syahadat seperti Hitoshi 1 kali, nanti akan terus di rumah itu akan ada orang lain lagi datang, orang lain lagi datang, sebagai gambaran bahwa pencipta itu ibu memberkahi tadi, blessing. Yeah. Rumah ini. Jadi 1 kali dimulai akan terus datang, artinya berkat. Ya, saya sampai nggak berpikir begini loh. Wallahi, sebelum kita mulai, waktu itu si Bunda bilang gini, banyak yang nanya, Ustadz kok lama nggak ada syahadat lagi? Loh, kaget saya. Itu Ustadz Ipung itu 1 hari, ya, beliau di Malang, Surabaya, Jawa Timur itu sampai sudah tidak tertangani. Malah waktu itu sempat Ustadz Ipung datang ke Jakarta dari kota Malang, Ustadz Ipung dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur hanya untuk melaksanakan orang seperti Hitoshi mengucapkan syahadat. 18 orang 1 hari. 22, 24, 1 keluarga, emak anak 2, bapak anak 3. Karena apa? Karena Ustadz Ipung memulai
Nah, saya kembalikan dulu sebelum kita mulai nih ya. Ada yang mau mulai nggak tuh? Iya kan? Bunda Sarpini udah mulai. Ketika orang ada yang berani mulai, aku insya Allah bisa menjadi tempat untuk orang bersyahadat. Terus itu. Wih, sampai merinding. Terus, wallahi, terus. Karena apa? Karena jawaban doa. Bukan masalah dapat rezeki uang, bukan. Doa kita kepada Allah, kepada pencipta, doa. Wih, merinding saya. Ini satu kali mulai nih Ustadz Ipung, satu kali menerima orang bersyahadat. Terus tuh, dari seluruh Indonesia telepon. Begitu dimulai satu kali terus macam ombak gitu. Macam tsunami, banjir. Jadi air tuh masuk terus. Air itu. Jangan mencari sesuatu di balik peristiwa orang syahadat. Kuncinya itu. Jangan punya niat sesuatu ketika kita datang atau mendukung orang bersyahadat. Hati-hati itu. Hati-hati. Ketika ada orang bersyahadat, lalu kita tercakup atau ikut dalam acara tersebut, tapi kita punya niat sesuatu yang lain untuk pribadi. Stop. Nanti bebaliknya pahit. Atau ingin mencari keuntungan dari orang yang bersyahadat. Ya loh, iya loh, Ustadz sih, jangan salah, banyak di Jakarta. Ditanya Ustadz Ipung, bukan bohong kita. Ini berdasarkan faktual. Beliau ini udah urusin mu'alaf dari tahun 0. Banyak masalah di mu'alaf itu yang asalnya dari orang yang pura-pura bantu, lalu bikin yayasan mu'alaf, dia kumpulin nama-nama itu, orang banyak yang nyumbang. Orang banyak yang nyumbang, dia lari. Banyak mu'alaf pura-pura, perhatikan. Banyak jadi mu'alaf hanya untuk cari uang, malas bekerja. Kebanyakan ngeluh hidupnya. Syahadat, ya kan? Syahadat nih. Mulai bawa sertifikat keliling masjid-masjid minta sumbangan. Bilang diusirlah dari rumah. Bilanglah dia diberhentiin dari pekerjaan. Bilang digebugin. Bilang nggak punya duit. Diceraiin. Tapi bukan dari satu orang aja, dia keliling, jadi bisnis. Ada yang syahadat inginnya dikenal orang. Baru 2 hari syahadat, tiba-tiba udah pengen langsung terkenal di YouTube. Loh, itu si Cici bukan dia yang pengen terkenal. Emang orang yang kenal dia, beda. Itu si Cici katanya baru syahadat, tiba-tiba langsung dipanggil sama Pak Haji Roma. Itu rezeki dia. Dia mah nggak pernah promo, santai aja dia. Orangnya slow dia. Tapi lihat di luar, banyak orang syahadat tuh, maaf ya, insya Allah hitosis sama Ina enggak. Cuma mau merit, cuma mau kawin, abis kawin enggak sholat, abis kawin enggak puasa, abis kawin masih makan BABI. Astagfirullahaladzim. Abis kawin masih ke gereja. Futari de osakeo nomi mashone nggak ngerti kan? Cuma dia nih yang ngerti. Itu udah ketawa tuh. Udah ketawa. Dengan botol. Ya, iya. Masih ada yang begitu, masih banyak. Kenapa Islam stop
untuk nomimasione tapi ya sake. Bukan dilarang, bukan. Itu tidak baik. Karena dalam Islam itu halalan wal ada dua. Bukan masalah halal haram saja, bukan. Ada dua. Halalan wal bagus nggak itu? Halal, tapi bagus nggak buat kita? Lalu ada yang bilang sama Kainama nih, orang Jepang. Kainama sang. Woi, pakai sang. Kalau biasanya orang Jepang tuh begitu, panggilnya sang. Kainama sang. Padahal saya bukan san, saya nyang sang. Kainama sang. Sake itu bagus untuk supaya kita tidak dingin. Jadi hangat. Oh, saya bilang, baik. Kalau gitu ada yang seperti sake. Mau apa? Kompor. Kompor, telan, bakar, telan. Hangat. Masih banyak. Jahe, hangat, tidak perlu sake. Iya. Jahe serai. Cengkeh jahe serai. Banyak. Allah pencipta kita, creator, menciptakan banyak hal untuk menjawab kebutuhan manusia. Beras kencur. Ya, itu mah hal kecil. Lalu orang ada yang bilang gini, ini bahasa Inggris ya, a beer a day keep your illness away. Itu orang Inggris, orang bule. A beer a day maksudnya satu kaleng bir sehari. A beer a day keep your illness away. Bohong. Loh, orang Islam katanya pakai alkohol juga obat. Bukan mabok, bukan. Obat. Di luar itu juga kalau seumpamanya borok, astagfirullahaladzim. Ya. Di luar bukan untuk diminum, obat. Loh, orang Islam dibius sebelum operasi. Ya iya, siapa yang tahan kalau operasi nggak dibius? Kalau tuak dicampur itu alkohol. Pakai tuak. Alkohol sama tuak. Nah, insya Allah semoga nanti setelah mengucapkan syahadat, semoga Hitoshi tidak lagi sama Ina Futari Deosan Nobi maju. Semoga ya, pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat, pelan saja ya, karena memang sake itu enak. Watashi wa sake suki deh. Dulu. Sekarang tidak. Karena ada alkohol. Ya. Sake itu enak loh. Dia kayak beras begitu. Jadi minumnya kecil gitu lalu. Ai. Langsung puff. Sake. Dulu suka beliau. Iya. Betul sih, sakit suki des. Betul, tapi dulu. Ya. Bawaan. Ya, kita lanjut ya. Tuh bilang Ustazah Halimah mana? Ustazah Halimah ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Halimah minta tolong. Ustazah Halimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu. 慈悲あまねく慈愛深きアラーの皆において
1、あなたは審判を嘘であるとする者を見たか。2、彼は孤児に手荒くするものであり。3、また貧者に供物を与えることを勧めないものである。4、災いなるかな礼拝するものでありながら。5、自分の礼拝を揺るがせにするもの。6、人に見られるための礼拝をし。7、事前を断る者に。Setiap kali saya baca ini, ayat ini, orang anggap, oh itu ayat biasa Ustadz Kay untuk sholat dengan menggunakan ayat-ayat pendek. Enggak. Ini ayat ini keras loh. Ara'aital ladzi, orang-orang yukadzibu biddin. Bayangin itu. Orang-orang yang menganggap remeh din. Dilihat dari mana? Pertama, menyia-nyiakan anak yatim. Lalu tidak membantu orang miskin. Nah, membantu orang miskin yang tadi saya bilang, jangan sampai kita membantu tapi dikerjain. Ngerti? Ada orang miskin, ada yang malas juga. Jelas. Begitu Pak Pendeta. Soalnya saya kenal beliau Pak Pendeta. Ini pendeta beneran ya, asli ini suami istri nih. Saya bilang laki bini. Saya panggil dia kakak sama abang. Jadi saya panggil yang perempuan kakak. Yang ini abang, beneran. Bukan bohongan, beneran. Jadi masih begitu, masih kelihatan pendetanya ya, masih suka bakbuk. Wajar. Ya, gitu ya. Ya. Jadi kita lanjut ya. Ketahuan orang yang sebetulnya sudah meninggalkan Islam. Islamnya serem. Ini setiap titik, setiap koma dari Al-Quran, setiap titik, setiap koma dari Al-Quran, setiap garis huruf, bukan kata, bukan kalimat, setiap garis huruf itu punya kekuatan. Kenapa? Ini firman Allah. Semuanya terbukti. Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bahaya ini. Maka itu nggak ada yang berani menjalankan ini sebagai dasar negara. Nggak ada yang berani. Oh Arab, dua kota, Makkah, Madinah. Jeddah aja sekarang udah terbuka, ya kan? Apalagi Arab, Dubai. Perhatikan, ketika orang mulai ini anggap ini kitab suci agama biasa. Lihat kotanya. Sekarang Islam dihina sama orang non-muslim. Kenapa? Tuh lihat muslim. Lihat itu orang Islam di Arab, di Dubai. Diskotik, cewek-ceweknya udah mulai nggak pakai penutup aurat. Orang-orang kaya mulai pesta pora. Itu jadi memalukan Islam. Nomor satu. Nomor dua, tidak peduli orang miskin. Tadi anak yatim, sekarang orang miskin. Hati-hati, ada yang pura-pura miskin. Kata si abang pendeta, memanfaatkan orang lain. Orang lain kasihan sama gua nih, abis gua keruk dia. Ada mu'alaf baru, orang kasih donatur banyak, dikumpulin nama mu'alaf tuh, dikumpulin nama dia. Kita ada perkumpulan, ya, lembaga mengurus mu'alaf. Dia datang ke donatur senang, Allahu Akbar. Ada menjadi saudaraku, ini aku bantu bikin acara untuk mu'alaf, ini bantu. Kabur. Habis kabur meninggal pula. Ya bagus kalau dia meninggal. Bagus kalau dia meninggal. Udah. Bagus. Udah meninggal, saya kenal. Ada saya kenal udah meninggal. Oh iya. Iya. Ya. Kita lanjut nih. Tapi ada mu'alaf yang menggunakan mu'alaf untuk nyari keuntungan dari orang Islam, terutama yang kaya-kaya. Yang biasa-biasa aja masih diperes sama dia. Ada yang kayak gitu. Ustadz Kay,
maaf aku kan mualaf nih, aku dibuang dari rumah nih, tolong bantu aku lah. Oke, saya bilang, kalaupun saya nggak punya duit, kalaupun saya harus bongkar tabungan si Ata anak saya bantu kamu. Itu duit saya di dompet tinggal 2.000. Ini bukan curcol, ini bukan curhat, bukan. Kejadian. Dan ini berulang terus. Gini ya. Oke, karena saya hanya punya uang segini, insya Allah besok saya akan bertemu dengan seseorang untuk jadi donaturmu. Oke? Oke. Tapi kamu harus datang ke situ untuk belajar ngaji. Oke? Oke. Begitu habis dapat duit, hilang. Yang saya dengar dia udah masuk gereja lagi. Wallahi. Udah tuh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini yang ketiga nih yang bahaya. Fawailul lil musallin. Jangan sampai ya Allah. Ayo kita doa jangan sampai kita jadi ayat ini, jangan. Kenapa? Amin. Salat kita nggak laku. Amin. Hidup macam apa kalau sholat udah nggak laku? Itu gambarannya apa Ustaz? Ketika orang Allahu Akbar, tapi dia udah nggak rasa apa-apa. Udah nggak rasa apa-apa. Nih, Allah lebih baik aku nggak punya duit daripada aku tidak bisa merasakan nikmatnya ketika Allahu Akbar hilang. Udah nggak ada rasa. Ada nggak ya? Kita pernah dengar nggak orang sholat aja kita datang masuk masjid. Ada. Sebelum sholat yang fardunya nih, ya biasanya kan 2 rakaat dulu. Bagus sih 2 rakaat, tapi masuk langsung. Cotok ayam bercotok makan. Seperti ayam patok. Di mana dapat khususnya? Di mana dapat cintanya Allah? Di mana dapat nikmatnya itu? Allah jangan ambil nikmat sholatmu daripadaku. Kita doa itu. Karena harta terindah, harta terbesar adalah ketika kita bisa merasa nikmat luar biasa ketika kita taruh nih di sini nih, sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya Allah, jangan ambil nikmat sholatku. Ya Allah, jangan ambil nikmat sholatku. Ketika orang diambil nikmat sholatnya, selesai hidup lo. Selesai hidup lo, selesai buat apaan? Lu mau kaya, lu mau up, lihat, yang kaya-kaya, lihat. Apakah mereka menikmati sholat? Tapi lihat orang-orang lain yang hidupnya sangat sederhana, pas-pasan. Tapi begitu waktu sholat dia kejar, terus dia bilang, ya Allah, aku masih bisa menikmati sholat. Dan ketika wudhu, ya Allah, aku masih bisa menikmati air wudhu. Itu orang yang kaya. Insya Allah hitosi begitu bersyahadat jadi orang yang menikmati Islam. Pas sujud pula khusyuk, lama pula sujudnya, doanya terkabul. Amin. Insya Allah. Tapi ada yang dilama-lamain, nyusahin orang di belakang. Oh, beda. Yang saya maksud ya, maksudnya begitu. Maksudnya begitu, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Jidat hitam. Ya kan? Jenggot. Bawa tongkat. Ya. Tapi naikin penyanyi dangdut ke atas panggung acara Islam. Ceramah di mana-mana. Tapi penyanyi dangdutnya seksi, dia ikut nyawer lagi. Kalau memang nggak boleh nyawer, boleh. Untuk yang di depan, anak yatim dan fakir, nyawer deh lu. Boleh lu panggil orang, lihat duit nih, diginin ke anak yatim, boleh. Asal anak yatim dan fakir miskin. Bukan penyanyi dangdut seksi. Ustadz Kei, datang nih sekeluarga nih, maaf ya, datang sekeluarga, ke Masjid Tanggung Sunda Kelapa lantai 4 nih, biasa nih si Ustadz Arif juga di sana, masih di rumah Sehat Basnas waktu itu Ustadz. Nah, ada satu keluarga minta waktu di ruangan tertutup, satu keluarga mau ngobrol sama Ustadz Kei. Begitu saya duduk di meja, ini di sini maminya pingsan, anaknya nangis-nangis, ini ada apa?
Yang laki-laki marah-marah, yang perempuan nangis-nangis, maminya pingsan. Yang papinya, orang kaya minta ampun, di Menteng. Terus dia diam gini aja. Loh, ini ada apa? Sebelah saya nggak tahu apa-apa. Baru yang kakak nih, yang anak yang paling tua laki-laki bilang, Ustadz Kay, mau minta tolong. Kenapa? Tolong bilangin papi. Kenapa? Papi kenapa? Papi mau kawin lagi. Terus saya bilang, ya, emang kenapa? Malah marah dia kan orang, kok gitu? Minta tolong dibilangin. Bukan dibilangin, saya tanya dulu ya. Mas duduk dulu, mas tenang, duduk dulu. Istighfar, duduk dia. Yang saya bilang, mas ini anak pertama ini maaf ya, pemain sinetron top. Itu keluarga kaya, pokoknya pejabat besar lah. Saya bilang, bos, papi, iya Ustaz, kenapa mau kawin lagi? Harus ada alasan. Kalau pasti kalau ada alasan, kalau ada alasan masuk akal, ya kan? Boleh. Begini Ustaz Ki, apakah saya salah jika saya ingin membantu kehidupan seorang janda dengan anak 4 setelah dia bercerai dengan suaminya? Jadi bukan meninggal suaminya, bercerai. Kurang mantap kalau bercerai. Mau nolong itu orang janda itu karena dia punya anak 4. Iya, paling kecil SD. Yang nomor 3 ini SMP, SMA. Ini mau masuk kuliah, Ustaz. Putus semua, dia pusing. Kepalanya untuk dana anak-anak ke sekolah. Jadi mau bantu anak-anak ke sekolah. Iya Ustaz Kay, ini kan memang kita harus membantu anak yatim. Ustaz Kay sering bilang, oke, baik. Tahu alamatnya di mana? Tahu Ustaz Kay, tulis sama dia. Tahu ini daerah sini, saya punya jamaah di sini suka kajian juga. Udah pernah ngitung nggak berapa pengeluaran ini 4 anak setiap bulan? 4-4-nya udah pernah dihitung belum? Sudah Ustaz Kay. Hebat saya bilang. Berapa? Minimal 8 juta. Minimal 8 juta. Iya dong. 8 juta itu anak sekolah. Sama makannya, sama jajannya, baju apa segala macam kan 8 juta. Baik. Tapi kan mau nolong ini. Yang anak 4. Iya Ustaz Kay, wallahi saya mau nolong ini anak. Gini. Ini sekarang tanggal 2 nih ya. Nah, ini kan lagi perlu-perlunya nih. Iya Ustaz Kay. Bawa nggak duit 8 juta sekarang? Enggak. Bisa transfer ke saya nggak 8 juta? Buat apa Ustaz Kay? Setiap tanggal 2, papi transfer ke saya 8 juta. Nanti saya ke rumahnya. Serahkan. Saya serahkan buat anaknya. Nggak perlu dikawin, maknya nggak perlu. Nggak perlu dikawini. Apalagi yang cerai. Nggak perlu. Nggak mantap. Nggak perlu kan? Ini memang lu nyari emaknya. Terus dia diam. Sampai sekarang nggak manggil saya lagi. Nggak manggil lagi. Dia suka ladinya. Loh kan saya ngikutin dasarnya aja kan. Ya, benar, ya. Dasarnya mau nolong anak. Iya kan? Iya. Ya daripada repot kan kawin juga keluar biaya lagi ya nggak? Iya. Ngurusin emaknya juga. Ya. Udah sini kasih duit 8 juta, gua bawain ke rumahnya kan, gua tahu rumahnya, gua tahu rumahnya, tahu jamaah, tahu. Saya kasih ini anak-anak sekolah nih, gitu kan gampang, ya kan? Marah dia, anak-anaknya langsung, alhamdulillah, istrinya langsung seger, tadinya pingsan, seger, alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah. Sebegitu detil Islam ya, Al-Quran detil ya. Kalau laki-laki mau kawin lagi nanti tanya alasannya apa gitu, ngobrol dulu sama Ustadz kayak gitu. Pasti dia jadi benci sama gua gitu. Iya. Dan maaf Ustadz, kalau di Islam itu kan syar'inya tidak dianjurkan menikahi yang cerai-cerai. Nah itu. Kalau meninggal suaminya baru mantap. Oke, kita nggak bahas itu. Oke, lanjut. Jamaah, perhatikan. Ya Ustazah, ya Ustadz, Tuan Guru, semuanya. Setiap huruf punya arti. Setiap huruf, bayangin. Bukan cuman ayat. Setiap huruf. Bayangin. 10 pahala. Kenapa ini? Karena ini dari Allah. Amin. Bukan buatan tangan manusia. Amin. Hari ini Hitoshi
mau masuk ke sini, jangan dibikin repot, jangan dibikin susah. Nanti aja Ustazah Afwan, nanti aja. Jangan dibikin sulit. Sekali lagi, jika ada yang ingin memasukkan dirinya ke sini, jangan dibikin sulit, jangan dibikin susah. Dukung kepada semuanya. Jangan berlebihan untuk seorang mualaf, nanti jadi cengeng, nanti jadi pengen apa-apa enak. Al-Quranul Karim bilang apa? Al-Quran bilang apa? Al-Quranul Karim bilang, setiap orang yang ada dalam Islam itu diuji. Emangnya masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah langsung hidup lo enak, langsung masuk surga kalau mati, pala lo bau menyan. Buktikan dulu cintamu kepada Rasulullah. Buktikan dulu cintamu kepada Allah. Buktikan dulu cintamu kepada para ikhwanul muslimin. Buktikan cintamu kepada masjid. Buktikan cintamu kepada para habibuna, para mualim, para mudaris, para syekh, para imam, para ustazah nih, kayak ini nih, guru ngaji nih. Hormatin. Kagak ada yang ngaji nih, kagak ada yang ngegaji, kagak ada yang ngegaji nih orang. Jalan kelayaban kemana-mana, beliin ustadz ke apa es campur. Padahal iya, padahal ustadz nggak tahu dia punya duit apa kagak, kan kita nggak tahu. Duitnya banyak ustadz. Iya kan? Duitnya banyak, nggak ada kajian, tapi duitnya Si banyak. kakak tuh, si kakak tadi tiba-tiba mau bagiin es campur. Kita nggak tahu dia sedang dalam keadaan bahagia atau bukan. Tapi begitu dia bilang, aku ada di dalam lingkungan ikhwanul muslimin, saling sayang, saling dukung, aku tunjukkan tuh ya. Tuh, si kakak tuh sama si abang. Ini orang dimusuhin orang banyak. Tapi cuek aja tuh. Kenapa? Nikmatin aja jadi Islam. Jangan buat orang jadi baru Islam, langsung dikasih waktu buat ngomong. Tidak boleh. Kacau balau. Dia harus belajar Islam dulu, menjalani Islam dengan sepenuh hati. Amin. Insya Allah nanti tanggung jawab lu berat loh, Mbak. Ingetin Hitoshi, mengingatkan Hitoshi, sholat yuk, Hitoshi, puasa yuk, puasa, udah tahu puasa? Wow, mau hebat. Kalau Jepang, orang Jepang itu biasanya ininya kuat ya. Keputusannya ya, kalau udah ya Ustadz Arif ya, itu kuat orang apa ininya ya, apa, wow, orang Jepang tuh kuat, mantap. Maka itu di Jepang tuh mayoritas bukan Islam, tapi kalau ada orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, gini nih, sama yang lebih tua nih. Bukan Islam. Hitoshi di Jepang bukan Islam, sama yang lebih tua, gini ya. Atasan kerja, atasan kepada bawahan, yang tua kepada yang lebih muda, yang muda kepada yang lebih tua. Di sini coba, coba, anak-anak lagi main game nya. Nenek masuk, datang, nenek, kakek, mamang, bibi, om, tante. Malu dibilang mayoritas Islam. Malu sama orang Jepang. Sekarang ini udah apa namanya? Anak-anak muda di Indonesia sekarang nunduk kok. Sekarang udah berubah kok. Iya. Mulai. Iya. Kalau ada orang tua lewat, Iya. gini. Dia udah mulai canggih. Semenjak gabung sama Ustadz K, dia udah mulai canggih. Ya,
Ayo, dengan hitosi nanti bersyahadat, insya Allah kita kembalikan yuk hidup kita kepada ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yanuqul wala fawailul lil alladzina hum wayam. Jangan sampai ada barang-barang atau segala sesuatu yang sebetulnya tidak berguna jadinya, padahal itu berguna. Itu kan wayamnaun al-maun, surat al-maun. Itulah barang-barang itu sebetulnya berguna, tapi jadi tidak berguna gitu maksudnya. Ya, marilah kita jadi berguna, baik hidup kita maupun segala sesuatu yang kita punya. Kecil-kecil, pernik-pernik, jangan salah. Gara-gara penitih, Bunda, Ustazah, Ustadz, penitih, orang itu didoain umroh. Gara-gara penitih. Jadi segala sesuatu dari yang besar sampai yang kecil itu berguna untuk umat Islam, mendatangkan kebaikan dan berkah. Copot nih, ada pengajian di Sukabumi, copot gitu kan. Terus emak-emak itu udah, aduh kita bilang udah ripuh, udah sepuh banget gitu. Ustazah hebat gitu kan, wah copot ininya, dia bingung, penitinya kemana, apa jarum betulnya kemana gitu kan. Itu emak-emak, nenek-nenek namanya juga ya, suka ada peniti. Iya suka ada peniti nenek-nenek nih, di muka satu dikencangin, nggak pakai ngomong, nggak pakai ngomong sini Ustazah, enggak, disamperin aja, diberesin pelan-pelan. Ustazahnya diam, nangis Ustazahnya, nangis Ustazahnya. Kok kayaknya saya jadi terkenal, padahal saya penampilan saya yang hebat di atas panggung itu, ini tergantung sama nenek-nenek ini. Merinding saya. Di Sukabumi 2 tahun yang lalu, pas baru lepas pertama COVID, saya ada di bawah. Saya nggak ceramah, karena saya diundang aja dan makan di situ. Sukabumi. Nangis itu Ustazah. Udah rapi. Dicium sama si Ustazah. Cium, nggak ngomong, cium aja jidatnya. Terus dia naik, habis itu turun. Terus dia ngomong sama saya, Tat, boleh nggak Ana doain orang? Tapi saya nggak tahu dia butuh apa enggak. Boleh, kenapa? Saya bilang gitu kan. Tadi saya doain si Emak itu insya Allah dia umrah. 2 minggu berangkat. Nggak tahu siapa yang, nggak tahu Allah, nggak tahu orang dari Jakarta, kenal juga sama si Emak juga kagak. Dikasih tahu sama si Ustazah juga nggak ada yang tahu. Datang aja orang Jakarta ke rumahnya di dalam, namanya Desa Pasir Erih, Cibadak. Tahu? Saya aja bingung, itu nggak ada di peta itu Pasir Erih. Nggak ada. Coba cari Google, nggak ada. Pada alaman ya tama. Kampung. Ustadz Ke mani menghina banget, Ustadz Ke mani menghina. Enggak. Ya, itu dalam kan ya. Pasir itu ke dalam. Jadi ada warung kaung Cibadak belok kiri itu dari sini. Masuk sampai dalam. Berangkat. Bukan cuma si emak. Karena si abahnya udah almarhum. Jadi si emak, mantunya laki-laki sama anaknya perempuan sama cucunya 2 berangkat. Cuma gara-gara peniti. Bayangin, kita ini bukan peniti ini segede gini nih. Hari ini kita bersama-sama menjadi keluarganya Hitoshi nih. Kita ini keluarga buat ini nih. Amin. Segede gini nih. Bayangin segede apa balasan Allah. Amin. Asal jangan dihitung. Jangan dihitung. Hitung sedikit selesai. Habis. Mau kita dapat berkah yang tidak terhitung? Kita berhenti hitung-hitungan? Hitoshi sudah siap? Sudah siap untuk mengucapkan syahadat? Sudah siap? Jumi dikit udah siap masuk Islam.
Syahadat. Siap. Tapi Jumbi bicara- dekimasu ka? Mau Siap jadi orang Islam tuh. Jumbi dekimasu ka? Ima Syahadat. rod 喋るのは分か jangan る jangan kita Nanti dituntun. syahadat. Oh, Ikutin Nobel. kata-kata saya. kokaku suru. あ Jumbi dekimasu. あ同じことを喋ればいい So. Baik, menghadap. Hitoshi-san. Itu sisa. Langsung nyaut hai katanya. Padahal saya cuma tahu itu aja. Hitoshi-san Itu si. menjadi Islam dipaksa oleh orang, tidak Apa nih? diancam, Enggak. Benar juga kan. Kan ada, udah tahu. ada yang kasih uang. tidak Ketawa dia, tidak. Hitoshi mau sendiri ya untuk jadi Islam, ya mau belajar Islam, ya mau belajar sholat, ya mau puasa, ya mau berhenti makan babi, ya Makan daging babi. berhenti minum alkohol. ya Oke. Alhamdulillah. Ikuti kata-kata saya, ya Mau masuk surga jangan juga terlalu Ustaz. pelan, keras suaranya, ya tapi tidak cepat-cepat, ya pelan-pelan, pelan-pelan tapi jelas. ya Bismillah, Bismillah Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Allah. Rasul Allah. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha yang Maha Pengasih Pengasih dan dan Penyayang. Penyayang. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain selain Allah. Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa sungguh sungguh Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Nah, setelah Hitoshi-san mengucapkan tadi, sekarang Hitoshi-san, agamamu apa? Muslim. Takbir. 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 Selamat. Terima Selamat. kasih. Silakan berikan. 海を作ら彼は全てのものも誰が作ったか誰でもできないけれどAllahしか作れないのははっきりとわかった人はまるでそれを用意できないのかあなたの考えは私は本当に信じる
の毎日呼んでください Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobil Alamin Aroman Nirohim Malik Yao Midin Iyakana Budu Waya Kanastain Idina Shirotol Mustakim Shirotol Radina An Amta Alaihim Goiril Makdubi Alaihim Warado Dori Amin. 世界を作ら彼は全てのものも誰が作ったか誰でもできないけれど Allah しか作れないのははっきりとわかった人はまるでそれを制御できない